akan menjelaskan materi mengenai pengertian bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut dan dapat dilambangkan dengan A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contoh dari sebuah pecahan adalah misalnya 1 per 2 atau misalnya 5 per 3. Jadi ini adalah pecahan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Jadi pada materi hari ini saya akan menjelaskan 3 jenis bilangan pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Jadi pecahan biasa ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan bukan murni. Pecahan murni adalah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Contohnya yaitu 2 per 3. Jadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kemudian pecahan bukan murni adalah pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 4 per 3. Baik, selanjutnya yaitu pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan dalam bentuk A ber BC. Dalam hal ini A adalah bilangan bulat dan BC merupakan bilangan pecahan murni. A ber BC. Jadi A ini adalah bilangan bulat dan BC adalah pecahan murni. Contohnya yaitu 2 1 per 2. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih dan disertai tanda koma yang memiliki arti persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Contohnya misalnya 2 per 7. Jadi 2 ini menunjukkan angka satuan dan 7 menunjukkan angka persepuluhan. Contoh lain yaitu 1,35. Jadi 1 ini adalah angka satuan, kemudian 3 menunjukkan angka persepuluhan dan 5 menunjukkan angka perseratusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya. Bagian C, menyederhanakan pecahan. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa itu menyederhanakan pecahan. Jadi menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama sehingga keduanya tidak dapat dibagi. Langsung saja kita masuk ke contoh. Bagian A, tentukan bentuk pecahan yang paling sederhana dari pecahan 45 per 54. Caranya itu pertama kita mencari dulu FPB dari 45 dan 54. FPB dari 45 per 54 itu sama dengan 9. Jadi 45 per 54 sama dengan 45 dibagi 9 per 54 dibagi 9. Pertama kita membagi
bagikan dulu yang bagian atas. 45 dibagi 9 sama dengan 5, dan 54 dibagi 9 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama dengan 5/6. Jadi bentuk yang paling sederhana dari 45/54 sama dengan 5/6. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu mengurutkan pecahan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengurutkan pecahan yaitu pertama, jika penyebutnya sama, urutkan pecahan tersebut dari yang pembilangnya kecil sampai dengan yang terbesar dan sebaliknya. Dan jika penyebutnya tidak sama, samakan dahulu penyebut pecahan-pecahan tersebut dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Setelah itu, urutkan pecahan tersebut dari yang pembilangnya terkecil sampai dengan yang terbesar atau sebaliknya. Langsung saja kita masuk dalam contoh. Urutkan pecahan 1/6, 4/6, 5/6, 3/6, dan 2/6. Pecahan-pecahan itu memiliki penyebut yang sama, yaitu 6. 6 ini ialah disebut sebagai penyebut. Sehingga urutannya sebagai berikut. Kita urutkan dari pecahan yang terkecil. Jadi 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Dan urutan pecahan dari yang terbesar sama dengan 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, dan 1/6. Baik, selanjutnya pada bagian E, mengubah bilangan pecahan ke pecahan bentuk lain. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Jadi, bentuk pecahan biasa dapat kita ubah ke bentuk pecahan campuran ketika pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 4/3. Jadi 4 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. 4/3 sama dengan 3/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1, kita tambah 1/3 sama dengan 1 tambah 1/3 sama dengan 1/3. Jadi 4/3 bentuk pecahan campurannya yaitu 1/3. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Contohnya 3/1/2. Caranya kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut terlebih dahulu, baru kita tambah dengan pembilang. 3 kali 2 tambah 1 per penyebut sama dengan 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1 per penyebut sama dengan 2 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7 per penyebut sama dengan 2. Jadi 3/1/2 bentuk pecahan biasanya adalah 7/2. Yang ketiga, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan 3/5 sama dengan, kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2. 3 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Jadi 6/10, hasilnya sama dengan 0,6. Yang keempat, mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Contohnya 0,5 sama dengan 5/10. Kita sederhanakan lagi, masing-masing kita bagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1 per 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Yang kelima,
mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan persen. Contoh 4/5. Jadi 4/5 kita kali 100%. 4/5 dikali 100 sama dengan 80%. Caranya kita kalikan dengan 4 dikali 100 sama dengan 400. 400 dibagi 5 sama dengan 80%. Yang keenam, mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Contoh 65%. Jadi ingat persen adalah sama dengan 100. 65/100 sama dengan, kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 5. 65 dibagi 5/100 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 13/10. Oke, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi dari teman saya, Dewi Cayani, pada bagian F, operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pada bilangan pecahan. Dua bilangan pecahan dapat dijumlahkan jika memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Bagian A, penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Contohnya seperti ini. 3/7 ditambah 2/7 dapat kita langsung jumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama. 3 ditambah 2/7 dan hasilnya 5/7. Kemudian bagian B, penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama. Contohnya 2/5 ditambah 1/4 sama dengan 8/20 ditambah 5/20 sama dengan 8 ditambah 5/20, hasilnya 13/20. Kemudian bagian yang kedua, pengurangan pada bilangan pecahan. Bagian A, pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Contohnya 4/7 dikurang 3/7 sama dengan 4 dikurang 3/7 dan hasilnya 1/7. Bagian B yaitu pengurangan dua pecahan berpenyebut tidak sama. Contohnya 3/5 dikurang 1/4 sama dengan 12/20 dikurang 5/20 sama dengan 12 dikurang 5/20, hasilnya 7/20. Saya akan melanjutkan materi dari BNH tentang perkalian bilangan pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Perkalian pecahan seperti ini dapat dilakukan dengan cara mengendalikan bilangan asli dengan pembilangan pecahan sedangkan penyebutnya tetap sama. Saya ambil contoh, 3 kali 2/7 sama dengan 3 kali 2/7 sama dengan 6/7. Ya, yang berikut perkalian dua pecahan. Perkalian dua pecahan bisa dilakukan dengan cara mengendalikan pembilangan dengan pembilangan, dua penyebut dengan penyebut. Di sana saya ambil contoh, 4/7 kali 2/5 sama dengan 4 kali 2/7 kali 5 sama dengan 8/35. Selanjutnya perkalian pecahan campuran. Semua pecahan campuran harus diubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan dengan perkalian. Misalnya saya ambil contoh, 2/3 dikali 4/7 sama dengan 8/3 dikali 4/7 sama dengan 32/21, hasilnya sama dengan 1/11/21. Yang berikut perkalian pembagian bentuk pecahan. Contohnya misalnya
0,5% dikali 4/9 sama dengan 1/2 dikali 4/9, hasilnya 4/18 sama dengan 2/9. Selanjutnya, pembagian pada bilangan pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan dengan bilangan ASI atau sebaliknya. Misalnya saya ambil contoh, 4 bagi 3/7 sama dengan 4 kali 7/3 sama dengan 28/3, hasilnya 91/3. Pembagian dua pecahan, misalnya saya ambil contoh 5/8 bagi 2/3 sama dengan 5/8 dikali 3/2, hasilnya 15/16. Yang ketiga, pembagian pecahan campuran. Misalnya saya ambil contoh 2/16 bagi 4/7 sama dengan 13/16 bagi 4/7 sama dengan 13/16 kali 7/4 sama dengan 91/24, hasilnya 19/24. Yang keempat, pembagian bentuk pecahan. Misalnya saya ambil contoh 0,5 bagi 1/5 sama dengan 35/100 bagi 1/5 sama dengan 35/100 dikali 5/1 sama dengan 175/100, hasilnya 1/3/4.